Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang tugas fungsi daripada RT dan RW. Jadi apa sih tugas RT dan RW itu yang sebenarnya? Nah, di sini ada hal yang menarik terkait dengan tugas pokok dan fungsi RT dan RW. Terutama di kondisi sekarang ini, yang mana RT dan RW menjadi ujung tombak bagi pendataan keluarga miskin penerima bantuan dari pemerintah. Hal ini menjadi dilema tersendiri ya bagi RT dan RW. Selain dia harus menjalankan tugasnya, di sisi lain dia menjadi guncingan juga buat masyarakat yang tentunya merasa ketidakadilan dalam pendataan, baik itu pendataan untuk bantuan dari pemerintah ataupun yang lainnya. Oke, tidak menutup kemungkinan misal ada RT atau RW yang melakukan kesalahan, baik itu terhadap kewenangannya atau karena ketidaktelitian dalam melaksanakan pendataannya atau yang lainnya. Namun akan sangat tidak adil apabila kita melihatnya dari sisi kesalahannya saja. Nah, untuk itu mari kita bahas tentang tugas RT atau RW dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 ada yang disebut dengan LKD dan LAD. LAD itu adalah lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat menjadi LKD. LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Pengertian LKD dan LAD. LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Selanjutnya, tujuan pengaturan LKD dan LAD yaitu yang pertama adalah mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya, mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa. Yang selanjutnya, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas LKD: melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, LKD memiliki fungsi yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. C. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis LKD dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rukun tetangga, yang kedua rukun warga, yang ketiga pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau disebut dengan PKK. Selanjutnya ada Karang Taruna,
ada pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah tugas RT dan RW. Di dalam Permendagri ini, tugas RT dan RW ada di pasal 7. Yang pertama adalah membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintah. Yang selanjutnya membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Selanjutnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, itu adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang selanjutnya adalah Karang Taruna, bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Selanjutnya adalah dalam bidang pos pelayanan terpadu, yaitu bertugas membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Yang selanjutnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat, bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Pengurus LKD. Pengurus LKD ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, atau bidang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD ini adalah ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pengurus LKD ini memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Pembentukan. Dalam pasal 9 ayat 1, LKD dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Apa saja persyaratannya dalam pembentukan LKD? Yang pertama adalah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. Selanjutnya berkedudukan di desa setempat. Yang selanjutnya adalah keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa. Selanjutnya memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD ini ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi lembaga adat desa. Dalam pasal 10, LAD bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memperdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, LAD berfungsi melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat, hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia.
pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan yang lainnya, mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya. Dalam bab 7, ketentuan peralihan, pasal 15, LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Cukup sekian pembahasan tentang Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.